Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan sampai hari ini. Tuhan memelihara dan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah berkati kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam dan kami siap untuk beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati firman yang akan kami baca, biar kami mengerti, kami memahami, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menggambarkan satu situasi yang sulit dan penuh tantangan. Meskipun segala sesuatu tampak tidak berjalan dengan baik, tetap ada harapan dan keyakinan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa iman tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi pada siapa Tuhan yang kita percayai. Kitab Habakuk ditulis pada masa yang penuh gejolak, di mana bangsa Israel mengalami penindasan dan kekacauan. Habakuk adalah seorang nabi yang mempertanyakan akan keadilan Tuhan dan mengapa orang-orang jahat dibiarkan melakukan kejahatan. Dalam bagian akhir kitab ini, Habakuk mengungkapkan keyakinannya bahwa meskipun ada kesulitan, Tuhan tetap berdaulat dan layak dipuji. Sebelum kita melanjutkan, mari kita pahami bahwa banyak dari kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, di mana harapan tampak pudar. Ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak berfungsi, kita sering kali merasa putus asa. Namun ayat ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari keadaan fisik kita. Kitab Habakuk sendiri adalah bagian dari kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Nabi Habakuk hidup pada masa ketika bangsa Yahudi berada di ambang kehancuran karena dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Dalam kitab ini, Habakuk menggambarkan dialog antara dirinya dan Tuhan, mempertanyakan keadilan dan rencana Tuhan dalam menghadapi kejahatan. Beberapa pesan yang kita boleh pelajari dari kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 adalah tentang keteguhan iman di tengah kesulitan. Meskipun semua sumber kehidupan dan harapan tampak hilang, kita diajak untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak bergantung pada keadaan, tetapi untuk mengandalkan Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar menemukan sukacita di tengah kesulitan. Ketika kita menghadapi masalah, mari ingat, Tuhan selalu hadir untuk kita tetap bersukacita. Seperti Habakuk, kita bisa memiliki untuk memuji Tuhan. Meskipun situasi seolah-olah tidak mendukung. Bayangkan saja misalnya tidak ada lagi hasil panen. Pohon ara tidak berbunga, tidak ada buah,
ya, pohon anggur, pohon zaitun hasilnya juga mengecewakan. Ladang tidak menghasilkan makanan, domba-domba terhalau dari kandangnya, tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Mungkin hari ini penghasilan kita tidak lancar, pendapatan kita tidak seperti biasanya, pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita mungkin tidak seideal yang kita harapkan, tidak seperti yang kita cita-citakan. Kehidupan ekonomi, kesejahteraan di tengah keluarga mungkin tidak. Tapi percayalah, kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Kita bersuka cita bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan yang menjamin memelihara hidup kita. Oleh sebab itu hal ini menolong kita untuk kita boleh tetap bersandar pada Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit, teruslah kita mengingat bahwa Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Jangan biarkan keadaan yang menentukan iman kita. Mari kita coba mengubah cara pandang kita. Alih-alih melihat kekurangan, mari kita fokus pada anugerah dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya masih ingat satu kali saya bicara dengan bapak saya ketika dia sakit di usia yang ke-60. Ada rasa mengeluh memang di tengah sakitnya, karena bukan hal yang mudah. Sudah berpuluh-puluh tahun dia sakit. Saya tanya, usia bapak berapa? 63-an. Oke. Berapa lama bapak sakit? 30 tahun. Artinya 33 tahun bapak sehat ya, saya bilang. Iya. Ya, mari kita belajar bersyukur untuk 33 tahun yang sudah Tuhan berikan kesehatan. 30 tahun memang merasa sakit, tapi ada 33 tahun yang kita juga nggak boleh lupa bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara Bapak. Ya, katanya. Saudara, seringkali kita melihat masa-masa sulitnya saja. Dan kita lupa masa-masa di mana Tuhan memberkati, memelihara hidup kita. Nggak mudah, ya memang betul. Tetapi apakah dengan kita mengeluh, berkeluh kesah akan membuat hidup kita lebih baik? Mari kita jadikan keluh kesah kita gantikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah dan telah diberikannya. Tidak mudah memang, tapi itu pilihan yang terbaik untuk kita. Mari kita ingat ya firman Tuhan di dalam Habakuk ini, tetapi aku akan bersuka cita dalam Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan. Ya. Bapak Ibu mau terima, Bapak Ibu mau tolak, tetap dijalani. Kalau saya pilih ya udah jalani saja. Ya, tapi menjalaninya dengan bersuka cita di dalam Tuhan. Dan aku akan bergembira di dalam Dia yang telah menyelamatkan aku. Keselamatan anugerah itu cukup. Yang lain-lain itu tambahan, lain-lain itu bonus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah diyakin selamat ya, yang lain-lain itu tambahan. Ya sudah tambahan kok, namanya juga tambahan. Nikmati saja. Proses semuanya Tuhan kerjakan untuk sesuatu yang baik. Jadi ingat, di tengah segala situasi kondisi, bersuka cita itu adalah sebuah pilihan. Dan percaya kepada Tuhan itu adalah anugerah. Iman yang sejati adalah bersuka cita dalam Tuhan. Bukan karena keadaan kita, tetapi karena siapa Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong, meneguhkan, menguatkan iman kita. Tuhan, terima kasih. Engkau boleh mengingatkan kami tentang iman yang sejati, yang terus bersuka cita di dalam Tuhan bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tolong sertai pimpin, berkati apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.